Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Bewok 37 channel. Nah kali ini guys saya akan memberikan sebuah tips ya, cara merawat sensor CKP ya, agar sensor CKP nya ini tidak bermasalah ya, dan tidak muncul kedipan 52 ya, buat motor Honda ya, terutama Honda Matic apa saja sama saja ya. Dan di sini saya akan memberikan sebuah tips ya, bagaimana sih caranya merawat supaya sensor CKP-nya ini aman, sehat, sempurna ya, dan tidak ada masalah pada motor kalian ya, apalagi pada saat starter ya, yang selalu bermasalah, yaitu sering susah starter, tiba-tiba mati sendiri ya, lalu merebet gitu ya, kurang tenaga. Nah ini sensor CKP ini bermasalah, banyak masalahnya juga guys ya, banyak masalahnya juga ya. Satu, starter. Yang kedua yaitu sering berebet dan hilang tenaga sensor CKP di sini. Jadi di sini tipsnya yang paling penting yaitu satu, menjaga ya, menjaga kebersihan di bagian sensor CKP ini guys. Kenapa saya bilang harus menjaga? Karena di sini guys, sensor CKP ini hanya sekedar magnet yang bersentuhan tapi tidak bersentuh ya, artinya hanya sekedar biasanya disebut sensor sentuh tapi tidak menempel ya, artinya hanya bergerak saja seperti ini, hanya bergeser seperti set gitu ya, tidak menempel seperti ini guys ya, tidak menempel tapi ya. Nah supaya sensor ini berfungsi dengan baik, normal ya, satu, jaga kebersihan di bagian sensor ini guys, karena sensor ini kalau misalkan tertutup debu ataupun kotoran ataupun oli yang menempel, sensor ini tidak berfungsi dengan baik guys, artinya tidak bisa membaca ya, tidak bisa membaca ya, untuk disalurkan atau tidak bisa membaca ke bagian ECU ya, ke bagian ECU sini. Nah, ini, ke bagian ECU ya, ke bagian ECU ya. Jadi kalau misalkan di sini bermasalah, kotor entah kena oli ya, terus menempel lengket seperti itu sulit untuk membaca ke bagian ECU-nya. Dan juga di bagian magnetnya juga kita harus bersih guys, jangan sampai ada debu ataupun kotoran-kotoran oli ataupun debu yang menempel ya. Selanjutnya yaitu di bagian soket. Nah soket yang seperti ini juga bermasalah guys ya, kadang-kadang si soketnya itu tidak menempel dengan dengan baik ya, dengan sempurna ya, lalu juga nanti kabelnya akan cepat rapuh ya. Nah seperti ini tidak bisa guys, ini harus yang rapi, yang bersih ya. Dan selanjutnya juga pemakaian lampu-lampu variasi, hati-hati, lebih baik pada saat pemasangan lampu-lampu variasi dan lain sebagainya, itu yang sudah terbiasa memasang lampu-lampu variasi, jangan asal yang saya bisa gitu ya, di sana bisa tapi belum tentu, dan itu bisa mengakibatkan satu konslet kebakar dan lain sebagainya, dan di bagian sensor ini akan bermasalah lalu larinya ke bagian soket ECU yang di sini ya. Ini sering terjadi konslet ya, terbakar ya. Dan akhirnya harus mengganti ECU dengan harga yang fantastik ya. Dan juga ini ECU sensor CKP juga kalau yang original guys, original ini harus satu paket dengan spoolnya ya. Nah jadi tipsnya itu satu, kita harus menjaga benar-benar ya, minimal 2 ataupun 3 bulan sekali kita cek di bagian magnet ya, atau kita minta tolong ke mekanik, ke bengkel
untuk membersihkan bagian sensor CKP-nya ini ya guys ya. Ini sangat penting sekali ya. Dan juga nih, terkadang kita nggak tahu loh, kadang-kadang di dalam sini ada yang masuk kerikil-kerikil ataupun pasir ya, dan mengakibatkan di sini tergores ya di bagian lilitan sepulnya, dan ini bisa memakan biaya juga ya, lumayan ya, fantastik juga ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Satu tipsnya, kita harus merawat ya dengan baik. Yang kedua, kita kasih jangka waktu ya, minimal 2 atau sampai 3 bulan ya. Dan selanjutnya itu reset ulang ya, supaya memori yang ada di bagian ecu ini yang bermasalah itu akan bersih dengan sendirinya ya. Oke guys ya, itu saja dari saya tipsnya ya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, dan mudah-mudahan dengan adanya tip cara menjaga CKP ini ya, kalian bisa berpikir oh iya perlu juga gitu ya, ataupun tidak, silahkan, itu pun resikonya pada diri kalian semua ya. Oke guys ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya, dan juga silakan di share dan aktifkan lonceng hitamnya agar dapat notifikasi video berikutnya dari saya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.